Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait simulasi proses dan treat menggunakan OS Simulator, khususnya tentang pertukaran nilai antara dua treat dalam satu proses. Sebelumnya, perkenalkan, saya Felanisa Lutfiana dengan 3 digit NIM terakhir 025 dan teman saya. Saya Muhammad Aksanim Taru Alfrendi dengan 3 digit NIM terakhir 028. Saya Kavin Asyaria Pragita Yuwono dengan 3 digit NIM terakhir 177. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi pada simulasi ini kami akan membuat satu program dan di sini adalah menu utamanya. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik compiler. Habis itu kita nanti disuruh untuk menginputkan kodenya. Nah, di sini sudah kita inputkan kodenya. Saya akan jelaskan dari awal. Jadi, pertama dari program ini terdapat 3 variabel, yaitu A bernilai 15, habis itu B bernilai 20, dan variabel mutex yang digunakan sebagai pengunci agar kedua treat tidak mengakses data secara bersamaan. Habis itu lanjut, subtreat 1 ini artinya adalah membuat treat pertama. Dan treat 1 ini nanti akan menunggu sampai mutex bernilai 0, yang artinya tidak ada treat lain yang sedang menggunakan data. Setelah itu mutex diubah menjadi 1 sebagai tanda bahwa treat sedang menggunakan data. Kemudian treat 1 melakukan pertukaran antara A dan B menggunakan variabel sementara bernama temp. Nah, setelah selesai, mutex ini nanti akan dikembalikan ke 0 agar treat lain bisa menggunakan data. Lalu, treat ini nanti akan berhenti sementara dengan perintah wait. Lanjut ke subtreat yang kedua, yaitu konsepnya masih sama. Treat 2 ini nanti juga menunggu sampai mutex bebas lalu mengunci data. Habis itu, treat 2 juga melakukan pertukaran nilai tetapi dimulai dari variabel B hingga ke A. Nah, setelah selesai, mutex ini nanti akan dibuat kembali dan treatnya akan berhenti. Nah, lanjut yang di bawah ada write-learn. Ini nantinya adalah program yang menampilkan nilai awal A dan B sebelum treat dijalankan. Habis itu, kedua treat ini nanti akan dijalankan secara bersamaan dalam satu proses, yaitu yang di sini ada kalimat call treat 1, treat 2. Habis itu, program akan menunggu sampai kedua treat selesai dijalankan sebelum melanjutkan ke output akhir. Dan setelah kedua treat selesai, program ini nanti akan menampilkan nilai akhir dari A dan juga nilai akhir dari B. Nah, setelah selesai, langsung untuk mengklik compile. Jadi ini adalah proses compile. Nah, setelah proses compile sudah selesai, habis itu langsung mengklik load in memory. Dan langsung mengklik OS 0 yang ini nanti akan membuat sebuah proses. Oke, selanjutnya kita memilih scheduler. Di sini kita pakai schedulernya dari round robin dengan time slice 3 ticks. Untuk kecepatan CPU-nya kita biarkan di sini. Kemudian kita create new process. Setelah di sini muncul, kita jalankan prosesnya dengan klik start. Terus kita sambil buka input output, kemudian di views kita pilih view process list. Nah, ini sedang berjalan statusnya. Kita buka juga statistiknya. Di sini kita pantau sampai proses selesai.
2. Yang kita lihat. Nah, ini kita tunggu ya, teman-teman. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, di proses listnya otomatis kosong. Setelah itu, kita lihat average proses waiting time-nya ini 2 detik. Akan dilanjutkan oleh Calvin. Nah, di sini sudah terlihat di bagian output untuk nilai A, itu awalnya 15 dan nilai B awalnya itu 20. Nah, setelah terjadi pertukaran nilai A itu menjadi 20 yang awalnya B, dan nilai B yang awalnya 20 yang awalnya 15, nilai B sekarang menjadi 15. Nah, secara simpelnya coba ke bagian kode. Bagian kode. Secara simpelnya proses ini terjadi di bagian subthreads. Nah, ini nilai A ini disimpan dalam variabel temp. Nilai A ini akan diubah menjadi B, dan B ini akan menjadi temp yang awalnya itu variabel A. Begitupun juga dengan subthread yang kedua, yang awalnya temp itu awalnya adalah nilai B. Nah, nilai B itu akan diubah menjadi A, dan A itu akan menjadi variabel temp itu sendiri yang awalnya itu B. Kemudian kita lihat ke statistiknya. Nah, di statistiknya ini muncul 3 statistik, P1, P2, dan P3 dengan average proses waiting time-nya 2.05. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bisa memberikan pembelajaran dan juga hal baik ke depannya. Terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.